Hai guys, welcome back to my YouTube channel, Enjoy Your Life. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik like, comment, subscribe, and don't forget to press the bell. Thank you. Kita masih ada di vlog Turkey Winter Trip Part 3. Kita ini udah hari ke-6 di Turki, tepatnya kita lagi ada di Kapadokia. Kemarin sebelumnya kita udah ditanyain sama tour guide kita mau naik hot air balloon atau enggak. Dan kebetulan kemarin kita satu rombongan tour itu mutusin buat ikut hot air balloon. Jam 5 pagi atau setengah 5 pagi kita harus sudah kumpul di lobi hotel karena kita bakalan dijemput sama kayak minibus gitu buat menuju ke lokasi naik hot air balloon. Buat kalian yang mau naik hot air balloon waktu winter, aku saranin kalian tuh harus pakai baju setebal mungkin karena suhunya itu udah mencapai minus 5 derajat waktu aku pergi ke sana dan posisinya itu belum turun salju dan anginnya itu udah dingin banget. Aku aja pakai baju 3 lapis aja itu udah kedinginan, tangan kaki udah sampai beku, mati rasa. Oh ya, buat kalian yang mau naik hot air balloon ini, kalian itu gak disediain tangga buat masuk ke keranjangnya, tapi kalian harus manjat ke dalam keranjangnya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Harga untuk naik hot air balloon ini kalau nggak salah kemarin 280 atau 285 US dollar dan bayarnya itu harus pakai US ya. Kalian bisa langsung bayar secara cash ataupun bisa pakai kartu kredit. Durasi untuk naik hot air balloon ini kurang lebih 1 jam untuk naik dan turunnya. Nah, sekarang balon kita nih lagi nanjak buat ngelewatin bukitnya gitu. Untuk ketinggian terbang hot air balloon ini juga itu udah disesuaikan, jadi juga nggak boleh terlalu tinggi. Oh ya, untuk naik hot air balloon ini sendiri pun kita juga sebenarnya hoki-hokian, tergantung cuaca. Kalau misalnya cuacanya itu memungkinkan, balonnya itu bisa terbang. Tapi kalau misalnya cuacanya lagi nggak bagus atau anginnya terlalu kencang, balonnya pun juga nggak boleh terbang. Jadi buat kalian yang kalau lagi pergi ke Kapadokia dan kalau misalnya kalian hoki bisa naik hot air balloon, lebih baik kalian naik karena ini pengalamannya tuh seru banget. Cantik banget ya pemandangan dari atas sini, ngelihat balon-balon udara dan juga ngelihat sunrise berbarengan. Ini tuh cantik banget. Begitu kita landing, kita tuh udah disiapin minum, tapi ini bukan wine ya, ini sejenis kayak sirup gitu. Dan nanti kalian juga bakal dikasih sertifikat yang menandakan kalau kalian udah naik hot air balloon di Kapadokia. Begitu selesai, kita langsung balik lagi ke minibus karena kita bakal balik ke hotel buat sarapan. Ini ada beberapa foto kemarin aku waktu di Kapadokia. Nah, kita udah sampai lagi di hotel, kita mutusin buat langsung breakfast aja karena hari ini kita bakal city tour di Kapadokia. Kita mau ke Underground City, ke Carpet House, ke Venice Village, ke Pigeon Valley, dan juga ada optional jeep safari bagi kalian yang mau. Berhubung kita 2 malam di Kapadokia, jadi otomatis sarapannya juga 2 kali di hotel ini. Sarapannya seperti biasa, ada sayur-sayur buat di salad, ada keju-kejuan juga, dan udah pasti ada telur rebus, sosis, dan juga di sini ada nugget.
Untuk buah-buahannya pun juga di sini lengkap, ada jeruk, apel, pisang. Jadi kalian nggak perlu takut kalau nggak ada pencuci mulut. Dan buat kalian yang bawa anak-anak nggak perlu takut karena di sini juga serealnya tuh banyak banget buat breakfast anak-anak. Di sini juga banyak banget selai yang buat diolesin di roti ataupun dicampurin ke salad. Selesai sarapan, kita langsung menuju ke Underground City. Underground City ini sendiri itu memiliki keunikan, dia tuh kayak kota tapi di bawah tanah. Tapi setelah kita ngelihat lokasinya, ini itu sebenarnya kayak batuan. Jadi kayak ada banyak ruangan di dalam batuan ini dan justru kita tuh harus naik, bukannya kita malah turun ke bawah tanah. Nah, ini kita udah masuk ke Underground City. Sebenarnya tempat ini itu kayak tempat perlindungan ataupun tempat sembunyi. Waktu zaman dulu ketika masih ada perang ataupun rusuh, mereka tuh bakal sembunyi di sini. Dan bagi kalian yang misalnya takut sama tempat gelap ataupun sama tempat yang sempit, aku saranin kalian gak usah masuk ke sini. Karena kalau kalian lihat ini jalannya aja udah sempit. Dan di dalam ruangan ini tuh cukup pendek. Ini ada sekitar 25 orang di sini dan ini bikin ruangan makin sempit. Kiri kanannya tuh semuanya full dari batuan. Dan uniknya lagi dari bangunan ini, di dalam sini bakalan tetap dingin ataupun sejuk walaupun saat musim panas. Untuk kemudian sampai 8 jam. Dan di atas itu adalah ventilasi udara, ya, ventilasi udara buat mereka ya oksigen lah ya. Jadi supaya mereka di sini udara bisa keluar masuk ya. Kadang kan mereka masak ini penuh asap. Nah kemudian di sebelah sini ini bukannya. Dan sorry kalau misalnya hasil videonya itu agak goyang ataupun agak ngeblur karena memang di dalam sini pencahayaannya itu minim banget dan juga kita harus jalannya itu sampai nunduk-nunduk biar atasnya tuh nggak kepentok sama batuan-batuan gitu. Why? The first Indian period. After the Indian period, it's still period, Cappadocia period. What's the meaning of Cappadocia? I would like to say, Cappadocia meaning is beautiful horse land. Seperti yang kalian lihat di sini kan penerangannya udah minim, udah gitu kayak lorongnya ini kecil banget, sempit dan gelap. Kalian itu harus ekstra hati-hati kalau masuk ke dalam sini, terutama yang bawa anak-anak dan juga orang tua. Kalian harus pegangin supaya jangan sampai jatuh. Tapi aku cukup amazed sih sama orang yang dulu bisa tinggal di Underground City ini. Karena kan kalian bisa lihat sendiri, semua bangunannya tuh full batuan. Gak mungkin kalau misalnya ada gempa ataupun ada guncangan apa, batuan itu pasti bisa aja jatuh. Dan juga kalau misalnya hujan, pasti kan air juga masuk ya ke dalam ke tunnelnya ini. Nah ini kita masih lanjut jalan. Kalian juga bisa lihat sendiri ya, ini tuh tangganya juga lumayan curam, jadi kita jalan pun harus pegangan supaya tuh nggak jatuh. Sebenarnya masih banyak ruangan di Underground City ini. Saking banyaknya aku juga sampai lupa ada ruangan apa aja di sini. Jadi aku bakal tampilin beberapa bagian yang ada di Underground City ini. Selesai dari Underground City, kita masih melanjutkan perjalanan menuju Uchisaar Castle Valley. Ini itu lokasinya ada di pinggir jalan dan kita di sini cuma dikasih waktu 10 menit. Kalian bisa lihat sendiri pemandangannya tuh di sini sebenarnya cantik banget dan di bawah sana itu sebenarnya ada cafe. Tapi karena waktunya udah mepet banget,
Jadi kita cuma bisa video dan foto-foto seadanya. Bahkan kayaknya hasilnya pun gak ada yang bagus karena di sini juga cukup rame. Selesai dari Underground City, kita masih melanjutkan perjalanan lagi. Kita bakalan ke Goreme Open Air Museum. Nah, sekarang kita udah sampai di Goreme Open Air Museum. Ini adalah bus stopnya gitu. Dan tenang aja, di sini tuh banyak banget toko-toko jajanan gitu, dari baju-baju, pernak-pernik, dan juga snack-snack gitu juga ada. Dari bus stop tadi, kita masih lanjut jalan lagi, dan jalannya itu kita harus naik tangga. Lumayan PR sih ya buat sampai ke Goreme Open Air Museum yang di dalam gitu. Aku mau kasih info sedikit tentang Goreme Open Air Museum ini sendiri. Itu adalah museum di ruangan terbuka yang terdiri dari gua-gua yang merupakan museum terbuka terbesar. Di sini kita tuh bisa lihat gua-gua yang dulunya itu dijadikan tempat tinggal dan juga banyak gereja kuno dari abad ke-10 sampai abad ke-12. Di sini kurang lebih ada sekitar 14 gereja yang bisa kalian kunjungi dan kalian lihat. Nah, seperti ruangan yang satu ini, di sini bahkan sampai ada tengkorak manusia gitu, tapi I don't know it's real or fake. Di sini juga sebenarnya ruangannya tuh kecil, nggak terlalu besar, jadi kalian harus gantian gitu masuknya. Di sini juga kebanyakan tuh berbentuk gambar-gambar gitu, karena mungkin zaman dulu kan orang juga belum bisa baca tulis, jadi cara menjelaskannya juga melalui gambar. Abis ini kita bakal cobain makan es krim Turki. Chocolate and caramel. Oh, apa? Oh, where is Nico? No cone, okay. Ice cream. Chocolate, caramel. Prova. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Everybody ice cream. Scream for ice cream. Yes, please. Ice cream. Hi. How are you? Teşekkürler. Teşekkürler. Try. Thank you. Thank you, Mister. Yes, please. Ice cream. Ini beberapa hasil foto kita di Goreme Open Air Museum. Ini kita udah sampai di tempat jewelry khas Turki gitu, dan kita lagi dijelasin sama karyawannya. On my hand you can see 4 different turquoise stones from different countries. This one is from Iran, Afghanistan. This one is from America, Arizona. This one is from China. And last one is from Indonesia. This one is from Turkey. There are 3 types of turquoise stone in Turkey. This one is pure turquoise and baby turquoise. This one is cold mineral turquoise. And last one is antique turquoise. Antique turquoise is important because all the turquoise in the world. How we can understand real stone or fake stone? Okay, which one is real stone? Coba gigit, Mi, gigit. Your thing? This real. Okay. Kenapa? This real. This real. Are you sure? Yes.
Okay, this stone is real stone because inside and outside same color, same blue. But face stone inside and outside different color. Outside is painted blue. We have real stone in here and we're gonna give you a guarantee certificate. If you have a problem, you can contact with us. Second stone is Sultanite stone. But Sultan. Sultan means king. Sultanite stone, magic stone, because under the different light becomes different color. Which color? Green. Oh, gold. Brown. Rose gold. And under the white light become Green. color. And under the sunshine become pink or purple color. Under the yellow light become reddish color. Change Yes, color. change color. 5 change color. Sultanite stone, Turkish special stone because only found in Turkey. And our showroom, middle section 18 and 40 karat gold. Other sections are silver. Our price is USD, but you can pay Euro, Turkish Lira, USD and cash or card, no problem. You have 30% group discount. Thank you, listen to me. Enjoy your Thank time. you. Dari tempat jewelry kasur kita tadi, kita masih lanjut ke tempat pottery gitu, kayak keramik-keramik, ada piring, ada guci, segala macam. Lokasinya tuh berdekatan. Nah, bagi kalian yang bawa anak-anak ke sini, mohon diperhatikan karena kalau misalnya sampai ada barang yang pecah, berarti tandanya kalian harus bayar. Jadi harus perhatiin baik-baik ya anaknya. Master section. 1, 2, 3, 4, 5. Master section. UNESCO section. Okay. And we use bubble wrap and carton box for packaging. With free shipping for larger pieces, 50 centimeter. Free shipping. Oke. Shipping. If it is broken or cracked on the way, just take a photo and mail us. Okay. On the sticker, the price is written Turkish lira. TL. Turkish lira TL. But also you can pay with euro, dollar, Mastercard, credit card, and you will have 30% discount. 30% tigapulu. Yeah. Percent discount. No, sorry. 30 tigapulu% discount. Okay. Now I want to show you the glowing pieces, glow in the dark. Are you ready? Yes. Yes. Kapatalım. Video terus ya. And glow in the dark. Glowing in the dark. Depan doang masih depan. Glow in the dark, make it around 1 hour. It is rechargeable by the light. Açabiliriz. Okay. Thank you for listening. Look at us. Thank you. That's it. Selesai dari Avanos Village yang ada pottery sama jewelry khas Turki itu, kita melanjutkan perjalanan lagi ke Pigeon Valley. Di sini pemandangannya tuh cantik banget dan di sana itu udah kelihatan gunung. Di sini banyak banget ya burung pigeonnya atau burung dara, dan kalian bisa beli makanannya. Kalau nggak salah tuh harganya kayaknya 10 atau 15 lira deh. Kalian bisa kasih makan burung dara ini sepuas kalian. Bisa juga sambil foto-foto ataupun bikin video, tapi jangan lupa gantian sama yang lain ya. Di sini sebenarnya agak susah kalau kita tuh mau ngambil foto waktu burungnya pada terbang. Jadi lebih baik kita tuh video aja karena pasti dapet kan momennya. Bahkan kita tuh jalan aja tuh kayak mesti pelan-pelan karena kalau sampai kehentak sedikit aja tuh pasti burungnya tuh pada terbang. Nah, ini beberapa hasil foto kita di Pigeon Valley. Setelah dari Pigeon Valley, next stop kita itu ke Carpet House. Di sini itu banyak banget jenis karpet dan karpet di sini itu dibuat secara langsung ataupun handmade.
Dan kalau kalian lihat di sini kan polanya atau gambarnya tuh sebenarnya udah ada. Jadi tinggal ditenun sama karyawannya yang ada di sana. Dan kalau kalian perhatiin ini tuh bener-bener detail banget pengerjaannya dan super rapi. Maka hasilnya tuh bener-bener cantik banget. Di sini tuh juga banyak banget jenis karpetnya, dari mulai ukurannya, dari yang kecil sampai yang gede pun ada. Dan motifnya itu beragam banget dan semuanya tuh cantik-cantik. Nah, sama yang kalian lihat ini yang lagi diperagain sama karyawannya, dia itu bisa change color kalau misalnya diputer gitu. Jadi dari dua sisi yang berbeda tuh warnanya bisa berubah. Buat kalian yang mau beli karpetnya, tenang aja karena bakalan di packing sama mereka. Jadi kalian tinggal bawa aja, nggak ribet. Dan untuk harganya itu kalau nggak salah start dari 50 US dollar atau 100 US dollar. Dan dikasih banyak diskon juga sih sama mereka. Sekian video trip Turki Patri kali ini. I hope you enjoy it. See you on the next video. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, and don't forget to press the bell. Thank you.